Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini dengan gue Arik. Di video kali ini gue bakal mereview sebuah earphone gaming yang cukup menarik perhatian gue belakangan ini. Selain karena harganya yang terjangkau, earphone ini juga menawarkan fitur yang belum pernah gue dengar sebelumnya. Earphone ini tidak lain tidak bukan ialah Blackstone G25. Earphone ini memiliki fitur yang cukup unik, di mana earphone ini sound cell bisa diganti bro. Earphone ini mempunyai dua varian sound cell. Yang pertama dengan fitur Gunfire Enhancer dan yang kedua dengan fitur Footstep Enhancer. Di paket penjualan itu sendiri, lu bakal menemukan earphone, sound cell, ear tips 3 pasang termasuk yang udah dipasang di unit, kertas garansi dan kertas manual, expander cable yang fungsinya buat manjangin kabel, dan audio splitter buat kalau memakai earphone ini di laptop. Earphone ini gue beli dengan harga 110 ribuan dan bisa lo temukan di e-commerce manapun yang ada di Indonesia. Untuk build quality-nya itu sendiri menurut gue cukup solid. Bahannya terbuat dari metal dan di bagian belakang earphone ada magnet yang bisa lo pakai buat kayak gini nih. Oh iya, untuk kabel itu sendiri bentuknya pipih. Jadi dengan bentuk pipi gak bakal mudah kusut kalau lu taruh di kantong ataupun di tas. Untuk impresi suaranya itu sendiri, karena earphone ini mempunyai dua sound cell, maka gue bakal bagi impresi gue berdasarkan sound cell yang gue pakai. Lagu yang bakal gue pakai untuk ngetes ialah Leave the Door Open oleh Bruno Mars dan Anderson .Paak, Beautiful Now oleh Z dan Jon Bellion, Welcome to the Family oleh Avenged Sevenfold. Hasilnya, untuk suara dengan sound cell fitur Gunfire Enhancer menurut gua bassnya cukup nendang, sisanya mau balance, clarity-nya juga oke. Menurut gua sound cell ini cocok buat dengerin lagu genre EDM karena suara bass yang dihasilin. Dan untuk suara yang dihasilkan dengan fitur Footstep Enhancer, menurut gua bassnya emang gak sedominan yang sebelumnya, sisanya sama, balance, dan clarity-nya juga oke. Menurut gua pribadi, gua lebih suka pakai sound cell yang pertama karena lebih enak aja gitu di kuping gua. Oh iya, buat kalian yang tipe kupingnya itu bass head, jangan berharap lebih dengan kualitas bass yang ada di earphone ini. Dan buat kalian yang suka dengerin lagu-lagu rock, menurut gue earphone ini kurang cocok buat dengerin lagu rock karena ritme dan melodinya kadang masih suka ngeblend, kita masih susah ngebedainnya. Untuk tes gamenya sendiri, gue memainkan game yang biasa gue mainin, yaitu Valorant dan PUBG Mobile. Hasilnya, untuk sound cell dengan fitur Gunfire Enhancer menurut gue suara tembakannya jelas, kanan kirinya, jauh deketnya juga jelas. Tapi suara step kakinya kurang terdengar. Jadi misalnya kalau lu lagi tembak-nembak tuh sama musuh lu nggak bisa tahu, kadang suka nggak kedengeran kalau ada musuh yang mau nyerang lu dari belakang. Dan untuk sound cell dengan fitur Footstep Enhancer menurut gue suara kakinya lebih jelas dari sebelumnya. Tapi suara tembakannya juga masih cukup jelas. Ya nggak terlalu beda jauh lah sama sound cell yang sebelumnya. Kesimpulannya, untuk earphone dengan harga 110 ribuan menurut gue cukup worth it untuk kalian beli. Apalagi buat kalian yang suka main game dengan genre FPS. Kalau buat dengerin lagu itu sendiri sih menurut gue masih enak juga buat didengar. Tapi ada kelemahan yang menurut fatal menurut gue, yaitu bentuk earphone yang kayak peluru itu menciptakan rasa gak nyaman di kuping lu. Apalagi buat lu pada yang suka dengerin lagu sambil tiduran rebahan, pas lu miringin badan itu bakal kayak gak nyaman gitu lah, bakal ada yang ngeganjel gitu. Sekian review dari gua. Oh iya, untuk setiap barang yang kita review bakal kita jual di toko kita. Nah, linknya nanti bakal gua taruh di deskripsi. Buat kalian yang suka video ini silahkan like, buat kalian yang gak suka video ini silahkan dislike. Buat kalian yang punya saran silahkan komen di kolom komentar. And I'll see you in the next video. Ciao.